Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Diharapkan kepada anti semuanya untuk dapat menyimak video pembelajaran yang Ustazah tampilkan. Jika ada pertanyaan nanti silahkan tanya Ustazah. Pertama, berbagi pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan. Nah, anti semua perlu perhatikan di lingkungan tempat tinggal anti. Apakah anti tinggal di dataran yang rendah atau daerah pegunungan ataukah di wilayah pantai. Nah, bagaimana tumbuhan yang terdapat di sana? Kemudian pekerjaan apa yang cocok di sana. Nah, kita akan mempelajarinya. Nah, di sini Ustazah juga menampilkan teks. Nah, di sini akan Ustazah bacakan. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani terdekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Tempat hidup tanaman teh. Nah, di sini akan diberikan penjelasan. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, ya. Jadi teh ini merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat didukung oleh pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain di Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo di Jawa Tengah, dan Malang di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera yaitu di Simalungun, Sumatera Utara dan di Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi sebagai menjaga lingkungan. Selanjutnya, di sini Ustazah akan tampilkan beberapa pertanyaan. Nah, di sini ada jawabannya, beberapa juga Ustazah jawab ya. Setelah membaca teks di atas, Lani semakin paham. Tak heran pohon teh kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembangnya tanaman teh. Pertanyaannya, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Yaitu di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Jawabannya, tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Soal ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Jawabannya, akan mengalami kelangkaan. Karena jika hanya dikonsumsi terus-menerus tanpa diimbangi dengan penanaman secara besar-besaran akan mengakibatkan kelangkaan. Pertanyaan yang keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Nah, ini apa yang perlu dilakukan petani ya agar teh itu tetap bertahan, tidak langka ya. Jawabannya, menanam dan merawat dengan baik. Yang kelima, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Jawabannya, yaitu memberi pupuk secara teratur. Kemudian, setiap tanaman yang kita konsumsi harus kita jaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah
Tanah itu ada sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya, penggunaan yang berlebihan akan dapat merugikan kita. Nah, mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Kira-kira kenapa ya kita harus menjaga alam ini supaya kelestariannya tetap terjaga? Nah, nanti Ustazah bisa jawab sendiri. Kemudian di sini Ustazah tampilkan gambar perkebunan teh ya. Di sini ada perkebunan teh, ada orang yang sedang memetik teh, ada yang sedang mengolah teh, dan ada yang mengemas teh. Nah, di sini untuk mengolah teh menjadi minuman banyak jenis pekerjaan yang terlibat ya, dari penanaman teh, pemetik teh dan penggiling daun teh dan pengemas daun teh. Nah, di sekitar rumah Anti, di lingkungan Anti, apa saja jenis pekerjaannya dan bandingkan dengan teman Anti. Nah, tulislah hasilnya dalam diagram Venn. Diagram Venn itu harus memuat dua jenis pekerjaan. Ya, nanti akan Ustazah tampilkan ya diagram Venn-nya, dan di situ akan Ustazah buat contoh pekerjaannya. Nah, ini adalah diagram Venn. Di sini sudah Ustazah buat pekerjaannya ya. Nanti yang sebelah kiri sebelah kanan beda, dia ada 3 ya, sebelah kiri, tengah-tengah dan paling ujung sebelah kanan. Di sini ada Ustazah buat contohnya petani teh dan pengolah teh. Nah, petani teh itu bekerja sebagai apa? Kemudian pengolah teh itu mengerjakan apa? Yang di tengah-tengah itu tempatnya, lingkungannya atau orang yang bisa menikmati. Nah, di sini ada petani teh. Petani teh itu bekerja sebagai menanam teh. Kemudian pengolah teh itu orang yang mengolah teh tersebut. Kemudian lingkungannya berada di mana? Yaitu di daerah pegunungan. Ya, perhatikan ya. Nanti akan Ustazah buat latihan seperti ini. Kemudian petani teh itu selain dia menanam teh, dia juga memetiknya ketika sudah masak. Kemudian dari situ akan diolah. Pengolah teh akan menyortir daun teh dan mengemasnya dalam kemasan. Dan lingkungan yang dapat merasakan menikmati teh itu adalah masyarakat. Ya, ini adalah contoh dari diagram Venn tentang pekerjaan dan apa yang dikerjainya. Ya, yang di tengah-tengah ini adalah orang yang menikmati atau lingkungannya. Ya, di sebelah kiri petani teh itu adalah orang yang mengerjakan apa pekerjaan petani teh. Ya, kemudian pengolahnya, siapa yang mengolahnya. Kemudian di sini ada Ustazah tampilkan yaitu sebuah teks yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Nah, di sini ada teks paragraf yang Ustazah tampilkan. Nanti semua bisa dibaca ya, bisa dibaca yang sudah Ustazah buat ini. Kemudian setelah Anti baca, nanti akan ada pertanyaan yang akan dijawab. Nah, langsung saja ya. Untuk latihan hari ini itu Anti melihat soalnya dari video yang Ustazah buat ini. Kemudian dibuat di buku tulisnya seperti biasa. Setelah itu dikumpulkan sama Ustazah paling lama jam 9 malam. Nah, Anti bisa baca ya. Ini sambungannya yang kedua. Dibaca dulu. Harus dibaca ya nak ya. Kalau nggak dibaca nggak tahu nanti jawabannya. Nggak nyambung nanti jawabannya. Jadi dibaca. Ini sambungan dari paragraf yang pertama tadi. Ya, ini udah paragraf ketiga. Kalau nggak salah Ustazah udah paragraf ketiga. Nanti harus baca. Nanti sampai selesai paragrafnya dibaca. Silahkan dibaca ya.
Nah, setelah baca teks, dijawab pertanyaan ini, namun ini hanya beberapa saja Ustazah jawab sebagai contoh. Yang pertama, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Yang pertama, Kupi, Ayah Kupi, Upi Kuro, Bango Cilik, dan Momo. Pertanyaan kedua, apa yang bisa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Jawabannya, berjalan di gundukan pasir. Pertanyaan ketiga, mengapa Kupi sedih dan marah? Karena manusia menghancurkan tempat bermainnya, membangun bangunan yang tinggi, menebang hutan bakau, dan tidak memikirkan makhluk hidup. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 4, 5, dan 6 ya, itu silakan dikerjakan di buku tulis seperti biasa. Ustazah periksa nanti dikumpulkan sama ustazah ya, seperti biasa dikerjakan dan dikumpul paling lama jam 9 malam. Ya. Kemudian di sebaliknya juga ada pertanyaan dan dijawab. Ya, ini dijawab juga. Baiklah, selanjutnya yaitu betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan yang di sekitar tempat tinggal kita. Kemudian yang pertama, kita harus melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menjaga lingkungan tempat tinggal. Kemudian yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Nah, ini bagian tinggal di sekitaran laut ya. Kalau di Riau kan tidak ada laut ya nak ya. Kemudian yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Nah, kita harus menjaga juga nih karena sangat penting sekali mengurangi polutan air di laut. Ya. Jadi harus tetap dijaga juga ya. Kemudian selanjutnya yang keempat itu ada menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Yang kelima, menjaga habitat alami berbagai biota laut. Ya. Nah, kemudian dibaca selanjutnya terus. Kemudian di sini ada pertanyaan yang Ustazah tampilkan, silahkan dijawab. Dan di sini juga ada pertanyaan. Nah, contohnya di sini ada sumber daya alam, contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Nah, perhatikan, akan Ustazah jelaskan juga. Jadi Ustazah akan menjelaskan di sini sumber daya alam. Nanti harus sumber daya alam yang ada di lingkungan rumah anti, apa saja sumber daya alamnya. Kemudian contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya, apa yang anti lakukan dalam menjaga sumber daya alam itu ya. Materi selanjutnya yaitu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menciptakan beragam tumbuhan. Nah, yuk kita simak bagaimana sih kita caranya, yaitu kita membuat poster untuk menginformasikan pada teman kita di sekolah, di rumah, tetangga samping rumah agar dapat menjaga lingkungan. Nah, kesimpulannya pembelajaran hari ini kita sudah belajar bahasa Indonesia, yaitu tadi kita belajar cerita, dongeng, dan anak ustazah ustazah suruh menjawab pertanyaan. Kemudian IPA, sumber daya alam dan pelestariannya bagaimana, IPS juga jenis-jenis pekerjaan. Demikianlah, jika ada pertanyaan silahkan tanya ustazah. Kita ucapkan yang baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.